Ketua Umum Nonaktif Partai Hanura Wiranto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Munas Luar Biasa pertama Partai Hanura di kantor DPP Hanura di Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin malam. Menurut Wiranto, pengunduran dirinya agar ia bisa lebih konsentrasi penuh sebagai Menko Polhukam di Kabinet Kerja Jokowi JK. Sebagai penggantinya akan ditentukan Ketua Umum definitif melalui pemilihan untuk masa jabatan hingga 2020. Saat ini sudah saatnya saya melepaskan jabatan Ketua Umum secara permanen. Dan untuk itulah memang diperlukan satu instrumen yang dapat mengatur bahwa kemunduran saya itu dianggap sah ya, oleh aturan organisasi. Maka pada saat ini kita menggelar Munaslup, di mana saya mengundurkan diri resmi dari kepemimpinan Partai Hanura, lalu kita akan mengangkat Ketua Umum yang baru, yang saya definitif akan menyelesaikan masa tugas saya sampai tahun 2020. Pemirsa, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali melumpuhkan jaringan teroris yang akan melancarkan aksinya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Tangerang Selatan, 1 terduga teroris ditangkap, sementara 3 orang rekannya tewas tertembak saat penggerebekan berlangsung. Selain di Tangerang Selatan, Densus 88 Anti Teror juga menangkap 3 terduga teroris di wilayah Sumatera. Teroris ini terkait dengan kelompok jaringan Bahrun Naim. Mengapa aksi teror masih terus terjadi? Bagaimana memutus rantai gerakan radikal yang semakin berani? Dan mampukah upaya deradikalisasi menjawab persoalan ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat intelijen yang juga Direktur Informasi BIN, Wawan Purwanto. Selamat sore Pak Wawan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio Berita 1. Sama-sama. Iya, Pak Wawan, kalau saya bertanya apa komentar Anda terhadap penangkapan yang begitu intens yang dilakukan kepolisian hari ini? Memang ini beradu cepat dengan sejumlah pengakuan di mana yang sebelumnya tertangkap itu mengaku dan memberikan informasi-informasi mengenai keberadaan jaringannya. Dengan informasi awal inilah maka terus digerak cepat untuk melakukan penangkapan karena memang dikhawatirkan mereka akan segera menceraikan diri, segera menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti, dan mereka justru mempercepat melakukan serangannya. Oleh karenanya penangkapan begitu masif terjadi di sejumlah wilayah. Ini intinya adalah karena justru info dari mereka sendiri yang selama ini dikembangkan dan terus dilakukan penyisiran, termasuk dari sisi pendanaan. Oke. Jadi kalau Anda melihat ini memang sudah aksi-aksi utamanya atau justru yang tertangkap hari ini masih aksi-aksi sekunder atau masih jaringan-jaringan yang di bawah belum mencapai akarnya? Ini akan terus berlangsung dan dari mereka tentu nanti akan terus dikembangkan sedemikian rupa. Selama mereka pelarian itu kan mereka juga bertemu dengan orang-orang, kemudian berbicara dan juga mereka bahkan merekrut orang-orang baru, followernya berapa, dari semua itu nanti akan terkuak setelah sejumlah pihak yang masih hidup, khususnya di Tangerang ini masih 1 yang masih hidup, 3 yang tewas oke lah, tapi yang 1 ini tentu mau banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan kelompok Bahrun Naim. Dan mereka juga punya link up dengan masalah di Bekasi maupun juga di Tamrin, dan link up juga yang ada di Jawa Tengah, di Solo. Nah, kalau mana yang di Sumatera memang ini terkait dengan kasus Batam dan terus dalam pengejaran. Ini tampak sekali bahwa di ujung akhir tahun ada satu tren? Recycle of history gitu, sejarah yang berulang. Bahwa ada upaya penyerangan-penyerangan karena di sini bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru, di mana mereka juga mempunyai target tempat orang-orang berkerumun dan juga di tempat-tempat peribadatan. Dan kita inilah menjadi satu konsen utama dari aparat keamanan khususnya ya, kepolisian, dan mereka menyebarkan pengamanan-pengamanan khusus di sejumlah wilayah, khususnya tempat beribadah dan peribadatan Nasrani. Yang tentu saja tergantung skala
apakah dia merah, kuning atau hijau. Untuk merah tentu skalanya lebih banyak aparat yang diterjunkan, yang kuning dan hijau lebih sedikit. Akan tetapi kalau mereka menyerang kan bisa RAE, reguler, alternatif, dan emergency. Reguler itu serangan utama, kan utamanya mereka mau menyerang polisi. Oh, sekarang targetnya adalah polisi memang ya? Tapi kalau polisi ataupun tempat-tempat yang dijaga itu gereja misalnya ternyata ketat, dia kan tentu akan cari alternatif. Kalau alternatif juga susah, yang dikhawatirkan ini bisa melakukan serangan secara emergensi, meledak di sembarangan begitu ya. Itu yang kita coba eliminasi supaya itu tidak terjadi. Dan syukur-syukur ada kesadaran dari saudara-saudara kita yang punya pemikiran seperti ini bisa berubah begitu. Oke, baik. Kita akan mencoba bergabung dengan Mabes Polri bersama dengan Kabak Mitra Humas Polri, Kabak Mitra Divisi Humas Mabes Polri, Bapak Kombes Awi. Selamat sore Pak Awi. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Awi, yang kita ketahui sejauh ini ada total 7 orang yang ditangkap. 4 ditangkap dalam keadaan hidup, kemudian 3 dalam keadaan tewas. Apa yang sudah diketahui sejauh ini, termasuk informasi dari mereka yang tertangkap dalam keadaan hidup, Pak Awi? Oke Mbak, terima kasih. Terkait dengan operasi yang dilakukan oleh Densus 88 hari ini, memang yang pertama terkait dengan jaringan Bekasi, tentunya Densus dapat mengungkap, mengembangkan ada 14 terduga pelaku ya, yang termasuk yang sudah dijadikan tersangka sampai dengan tanggal 18 Desember kemarin ya. Kemudian hari ini ternyata berkembang lagi ada 4. Itu memang terakhir pengembangan dari pelaku yang kita tangkap di Tasikmalaya. Sehingga dari sana mengembang dan kita ketemukan di wilayah Tangerang Selatan yang sama-sama kita ketahui sekitar tadi pagi, sekitar pukul 08.40, saudara A kita tangkap di daerah Kebun Nanas, Tangerang Kota. Kemudian kita kembangkan, kemudian menuju ke kontrakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Dan kita sama-sama lihat ternyata di dalamnya memang sudah ada 3 terduga pelaku teror yang sedang melakukan perakitan bom yang akan digunakan untuk mengebom di akhir tahun ini. Oke, dari beberapa lokasi yang dilakukan penangkapan hari ini, apakah mereka semua memang berhubungan, Pak Awi? Ya, memang ini terpisah, memang semuanya memang bermuaranya ke Baru Naim ya. Tapi ini kelompok-kelompok sel-sel yang terpisah, yang pertama tadi saya sampaikan yang kelompok Bekasi, kemudian yang kedua yang di Payakumbuh, ini kelompok Abi Said yang ada di Solo, kemudian yang di Deli Serdang ya, Deli Serdang Sumatera Utara, dan Batam yang baru aja tadi 16.30 dilakukan penangkapan, itu adalah kelompokan KGB ya, Katibah Gonggong Rebus di Batam yang beberapa waktu yang lalu pada tahun 2015 melakukan teror juga. Oke, kalau kita sedikit merinci ke jaringan KGR atau KGB, Kotibah Gonggong Rebus, Pak Awi, ini kalau tidak salah pimpinannya Gigih Rahmat Dewa itu sudah lebih dulu ditangkap. Apa yang terjadi terhadap jaringan di bawahnya? Apakah itu memang masih belum bisa diputus atau mereka memang terus mengembangkan diri? Ya, karena memang mereka kan sudah kita deteksi dan menjadi DPO ya. Dan kebetulan hari ini jadi bisa dilakukan pengungkapan dan penangkapan, termasuk yang penangkapan di Deli Serdang, kemudian yang hari ini di Batam, itu kan merupakan daftar pencarian orang ya. Tentunya dengan pengungkapan ini ya
memastikan bahwasanya jaringan KGB sudah KGR ya sudah bisa kita ungkap demikian.